Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wahyuri dengan NIM 2111093022, Prodi D4 Tril, jurusan Teknik Elektro, dosen pengampu Dr. Andes Roswaldi SK, SST, MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur wattmeter. Yang pertama, pengertian wattmeter. Wattmeter adalah alat ukur yang mengukur daya yang terdapat dalam suatu komponen elektronik. Wattmeter ini mengukur daya listrik pada beban yang sedang beroperasi dalam suatu sistem kelistrikan dengan beberapa kondisi beban seperti beban DC, beban AC 1 pas, serta beban AC 3 fase. Wattmeter adalah instrumen mengukur daya listrik yang pembacaannya dalam suatu watt, di mana merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter yang berfungsi untuk mengukur secara langsung daya yang terpakai pada suatu rangkaian listrik. Di sini terdapat rumus-rumus yang mengenai wattmeter. Yang pertama, daya listrik DC dirumuskan sebagai P sama dengan V kali I, di mana P daya atau watt, V tegangan atau volt, I arus atau disebut dengan ampere. Yang selanjutnya, daya listrik AC pada sistem satu fasa dirumuskan dengan P sama dengan V kali I sama kali cos pi, di mana V tegangan, volt, I sama dengan arus ampere, cos pi sama dengan faktor daya. Faktor daya dirumuskan dengan cos pi, P per S, di mana P sama dengan daya aktif dan E sama dengan daya nyata. Jenis-jenis wattmeter. Wattmeter dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Wattmeter analog ada 3 tipe, yaitu elektrodinamometer, induksi, dan termokapel. 1. Wattmeter analog, yang bagian-bagiannya yang terdapat di bawah ini. Wattmeter elektrodinamometer digunakan untuk mengukur besarnya daya pada suplai listrik searah atau arus DC dan arus listrik bolak-balik atau arus AC. Selanjutnya, wattmeter induksi. Wattmeter induksi hanya dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik atau AC. Kelebihan wattmeter induksi yaitu mempunyai skala lebar, bebas pengaruh medan liar, serta mempunyai peredaman bagus, dan juga bebas dari error akibat frekuensi. Kelemahannya adalah timbulnya error yang kadang-kadang serius yang diakibatkan oleh pengaruh suhu. Selanjutnya, wattmeter termokapel. Wattmeter jenis ini menggunakan prinsip kerja sesuai dengan gaya listrik termos. Alat pengukur wattmeter tipe termokapel merupakan contoh dari suatu alat pengukur yang dilengkapi dengan sirkuit pengalian yang khusus. Yang kedua, wattmeter digital. Wattmeter digital juga disebut sebagai watt dan energi meter yang digunakan untuk mengukur daya dengan sistem digital. Wattmeter berdasarkan fasanya terdiri dari wattmeter 1 fasa dan wattmeter 3 fasa. Yang pertama, wattmeter 1 fasa. Wattmeter 1 fasa dapat dibangun dengan komponen utama berupa elektrodinamometer. Elektrodinamometer dipakai secara luas dalam pengukuran daya. Wattmeter tipe elektrodinamometer dapat dipakai untuk mengukur daya searah atau disebut juga dengan DC maupun daya bolak-balik AC untuk setiap bentuk gelombang tegangan dan arus dan tidak terbatas pada gelombang sinus saja. Contohnya seperti gambar 5.18, diagram sebuah wattmeter elektrodinamometer dihubungkan untuk mengukur daya beban satu fasa. Yang kedua, wattmeter 3 fasa. Pengukuran daya dalam satu sistem fasa banyak memerlukan pemakaian 2 atau lebih wattmeter. Kemudian daya yang nyata total diperoleh dengan menjumlahkan perbandingan secara aljabar. Metode pengukuran daya. 1. Metode pengukuran daya secara tidak langsung. Ada 2 jenis pengukuran daya menggunakan metode pengukuran tak langsung ditinjau dari letak kedua alat ukur, yaitu ampermeter dan voltmeter. Voltmeter dipasang sebelum ampermeter, sedangkan voltmeter dipasang setelah ampermeter. Yang kedua, metode pengukuran daya secara langsung. Pengukuran daya listrik secara langsung adalah dengan menggunakan wattmeter. Wattmeter adalah instrumen pengukuran daya listrik yang pembacanya dalam 1 watt, di mana merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter. Prinsip kerja.
1. Wattmeter analog. Wattmeter analog dibagi menjadi dua tipe, yaitu wattmeter elektrodinamometer dan wattmeter induksi. Wattmeter elektrodinamometer memiliki dua koil. Kedua koilnya dihubungkan dengan sirkuit yang berbeda dalam pengukuran power. Koil yang tetap atau file coil dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Koil bergerak dihubungkan paralel dengan tegangan dan membawa arus yang proporsional dengan tegangan. Sebuah tahanan non-induktif dihubungkan secara seri dengan koil bergerak supaya dapat membatasi arus menuju nilai yang terkecil. Karena koil bergerak membawa arus proporsional dengan tegangan, maka disebut dengan pressure coil atau voltage coil dari wattmeter. Alat ukur tipe induksi juga mempunyai sepasang kumparan-kumparan yang bebas satu dan lainnya. Susunan ini menghasilkan momen yang berbanding lurus dengan hasil kali dari arus-arus yang melalui kumparan-kumparan tersebut. Dengan demikian dapat juga digunakan sebagai alat pengukur watt. Contohnya gambar 6, konstruksi wattmeter elektrodinamometer atau disebut elektronika dasar. Yang B, wattmeter digital. Wattmeter elektronik digital modern menghasilkan sampel tegangan dan arus ribuan kali dalam sedetik. Nilai rata-rata tegangan instan yang dikalikan dengan arus adalah true power, daya murni. Daya murni yang dibagi oleh volt ampere atau VA nyata adalah faktor daya. Rangkaian komputer menggunakan nilai sampel untuk menghitung tegangan RMS atau RMS, VA, daya atau watt, faktor daya, dan kWh atau kilowatt hours. Model yang sederhana menampilkan informasi tersebut pada layar display LCD. Model yang lebih canggih menyimpan informasi tersebut dalam beberapa waktu lamanya, serta dapat mengirimkannya ke peralatan dengan lapangan atau lokasi pusat. Selanjutnya, wattmeter satu fasa. Secara luas dalam pengukuran daya, wattmeter tipe elektrodinamometer dapat dipakai untuk mengukur daya searah atau DC maupun daya bolak-balik, disebut juga dengan AC, untuk setiap bentuk gelombang tegangan dan arus dan tidak terbatas pada gelombang sinus saja. Wattmeter tipe elektrodinamometer terdiri dari satu pasang kumparan, yaitu kumparan tetap yang disebut dengan kumparan arus dan kumparan berputar yang disebut dengan kumparan tegangan. Sedangkan alat penunjuknya akan berputar melalui sudut yang berbanding lurus dengan hasil perkalian dari arus-arus yang melalui kumparan-kumparan tersebut. Dapat kita lihat gambar 8, diagram rangkaian wattmeter satu fasa. Yang selanjutnya, wattmeter 3 fasa. Sistem fasa banyak memerlukan pemakaian 2 atau lebih wattmeter. Kemudian, daya nyata total diperoleh dengan menjumlahkan pembacaan masing-masing wattmeter secara aljabar. Sambungan 2 wattmeter untuk pengukuran konsumsi daya oleh sebuah beban 3 fasa yang setimbang yang dihubungkan secara delta. Kumparan arus wattmeter 1 dihubungkan dalam jaringan A dan kumparan tegangan dihubungkan antara A dan C. Kumparan arus wattmeter 2 dihubungkan dalam jaringan B dan kumparan tegangan antara jaringan B dan C. Daya total yang dipakai oleh beban setimbang dengan 3 fasa sama dengan penjumlahan aljabar dari kedua pembacaan wattmeter. Dapat kita lihat di gambar 9, diagram rangkaian wattmeter 3 fasa. Di mana R kumparan arus, L1 kumparan arus, kumparan tegangan, yang L2 dan L3. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.